Apa hukumnya mengerjakan sholat kafarat di hari Jumat terakhir dari bulan Ramadan? Sebagaimana yang banyak tersebar di sosmed, hadis berikut ini. Barang siapa yang selama hidupnya pernah meninggalkan sholat tapi tidak dapat menghitung jumlahnya, maka sholatlah di hari Jumat terakhir di bulan suci Ramadan yang niat sholatnya adalah usolli arba'a rakaat. Saya akan jawab dengan 8 penjelasan. Yang pertama, hadis tersebut disepakati oleh para ahli hadis sebagai hadis maudhu atau hadis palsu. Al-Imam Syaukani telah menjelaskan kepalsuan hadis ini dalam kitab beliau. Demikian juga Al-Imam Ali Qori dalam kitab beliau Al-Asrarul Marfu fi Akhbaril Maudhu. Beliau menjelaskan dalam kitab tersebut bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu yang secara dusta didisbahkan kepada Nabi SAW. Yang kedua, kepalsuan hadis ini sangat vulgar terlihat. Tidak butuh keahlian khusus untuk mengetahui kepalsuan hadis tersebut. Di antaranya adalah hadis itu mencantumkan tentang tata cara niat. Jika ada hadis yang menjelaskan tentang tata cara melafadzkan niat, tentu tidak akan ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang masalah ini. Yang ketiga, mayoritas ulama itu membolehkan hadis lemah untuk dijadikan sebagai fadilah amal. Tetapi dengan catatan hadis tersebut tidak lemah sekali, apalagi hadis palsu. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, qala al-ulama'u minal muhaddisina wal fuqaha'i wa ghairihim yajuzu wa yustahabbul amal fil fadaili wa targhib wa tarhib bil hadisi dha'if ma lam yakun maudu'a. Para ulama dari ahli hadis, ahli fikih dan selain mereka membolehkan beramal dengan hadis lemah dalam masalah targhib, masalah tarhib selama hadis tersebut tidak sampai pada derajat maudhu. Yang keempat, kandungan hadis tersebut bertentangan dengan ijma' ulama, yaitu bagi seseorang yang meninggalkan sholat, dia wajib mengqadha sholat tersebut di waktu yang lain, tidak dengan cara apapun selain itu, termasuk dengan sholat kafarat yang dikerjakan di akhir Ramadan tersebut. Yang kelima, hadis tersebut bertentangan dengan hadis-hadis sahih lainnya. Misalnya sebuah hadis yang berbunyi, man nasiya sholata aw nama anha fa kafaratuha an yusalliya idza dzakaruha. Siapa yang melupakan sholatnya atau tertidur, maka cara menebusnya adalah dia mengerjakan ketika dia sudah mengingatnya. Yang keenam, para ulama telah memfatwakan bahwa mengerjakan sholat kafarat di Jumat terakhir dari Ramadan adalah termasuk perbuatan bid'ah munkarat yang hukumnya haram. Fatwa ini dikeluarkan oleh hampir seluruh ulama termasuk kalangan Syafi'iyah. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau berkata dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj yang bunyinya, wa akbahu min dalik ma'utida fi ba'dil biladi min sholatil khamsi fi hadil jum'ati wa akiba sholatiha za'imina anha tukafiru salawatil am awil umril matrukah wa dhalika haramun aw kufrun liwujuh la takhfa. Beliau dengan keras di sini mengatakan termasuk bid'ah yang paling buruk dari bid'ah-bid'ah yang ada, itu diantaranya adalah sholat kafarat di akhir Ramadan. Yang dengan itu sebagian orang mengira dia bisa menebus beberapa waktu sholat yang ditinggalkannya dalam setahun atau bahkan seumur hidupnya. Beliau di sini bahkan menegaskan hal ini bisa menjatuhkan kepada kekafiran karena bisa menyebabkan orang meremehkan kewajiban sholat 5 waktu. Dan fatwa serupa bisa kita temukan dalam berbagai macam kitab fikih mazhab Syafi'i termasuk I'anatul Talibin. Yang ketujuh, tata cara sholat itu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih para ulama, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Jika kita buka kitab-kitab fikih, maka kita tidak akan temukan tata cara sholat kafarat yang seperti ini. Ini sudah menjadi indikasi tersendiri bahwa sholat ini adalah sholat batil yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Silahkan buka kitab fikih manapun yang itu menjadi pegangan kaum muslimin, maka kita tidak akan menemukan tata cara sholat seperti ini sebagaimana sholat-sholat yang lain diterangkan oleh para ulama. Yang kedelapan, mengamalkan amalan ini dan turut menyebarkan hadis-hadisnya adalah termasuk perbuatan yang diancam oleh Nabi SAW. Dalam hadis beliau, Rasul SAW bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkanlah dirinya untuk menempati kaplingnya di neraka.